Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mencari Nisan, kemudian verifikasi data siswa yang dilakukan atau dilaksanakan oleh orang tua siswa itu sendiri. Langsung saja, alamatnya ada di Nisan Data Kemdikbud. Nah, setelah kita buka alamatnya akan ditampilkan halaman seperti ini. Di sini di pojok kanan atas ada juga menu pencarian berdasarkan nama. Sedangkan yang sudah tampil ini pencarian berdasarkan Nisan. Bedanya apa? Kalau pencarian berdasarkan Nisan berarti orang tua sudah tahu Nisan anaknya. Nah, kalau misalkan orang tua belum tahu Nisan anaknya, kita bisa klik kanan biar halaman yang sudah tampil ini tidak hilang. Klik kanan pencarian nama. Seperti ini, open link in new tab. Nah, akan muncul pencarian juga, cuma ada perbedaan. Kalau pencarian berdasarkan nama, kita harus mengisi nama anak, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu. Kalau kita sudah tahu Nisannya, kita hanya mengisi Nisan dan nama ibu kandung. Oke, kita coba misalkan orang tua belum tahu Nisan si anak, atau kita cek datanya apakah sudah benar. Kita masukkan nama anaknya, misalkan nama dari anak jenengan. Oh iya, sebelum melakukan pencarian atau memverifikasi data, ada berkas yang harus kita siapkan, yaitu akta lahir dan KK, dimana dua berkas itu menjadi dasar setiap pengentrian di sekolah. Kita masukkan nama yang tercantum di KK atau di akta lahir. Kalau misalkan menemukan perbedaan di akta dan di KK, berarti kita wajib merubah atau merevisi data tersebut. Mana yang kita anggap salah, ya kita revisi. Misalkan KK-nya yang salah, berarti kita harus merevisi KK-nya. Kalau misalkan aktanya yang salah, ya kita revisi aktanya. Nah, untuk merevisi dua berkas itu di mana? Merevisinya di Dinas Kependudukan atau di Dinas Catatan Sipil, Dispenduk Capil. Oke, langsung saja kita ketikkan nama yang tertera di KK atau di akta lahir. Untuk tahunnya biar cepat bisa kita klik seperti ini, kemudian kita geser-geser, kita pilih, terus kemudian bulannya, baru tanggal. Setelah selesai baru kita masukkan nama ibunya. Kita centang, kemudian kita pilih yang jembatan.
kemudian kita klik cari data. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Nah, untuk memverifikasinya kita pakai pencarian berdasarkan listen. Nah, kita kembali lagi ke halaman awal tadi, kita masukkan listen yang ada di sini, bisa kita copy. Nah, kita kopikan di sini, kemudian kita isikan ibu kandungnya. Kita centang. Kemudian kita klik cari. Nah, akan muncul data persis yang pencarian berdasarkan nama, tapi perbedaannya kalau yang berdasarkan nama dia tidak ada menu verifikasi datanya. Kalau berdasarkan listen ada menu verifikasi data siswa di sebelah kanan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lanjutkan. Kita isi di mana anak itu sekolah. Kita isikan NPSN-nya sekolah anak kita. Kemudian kita isikan tanggal lahir. Kemudian kita isikan nomor induk kependudukan yang tercantum di KK. Kemudian kita centang I am not a robot. Nah, kemudian lihat data. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Langsung saja kita lihat ada keterangan centang hijau, nik ditemukan di Dukcapil. Nah, berarti si anak ini sudah terdaftar niknya, kemudian namanya juga sudah sesuai, kemudian tempat lahirnya juga sudah sesuai, tanggal lahir sudah sesuai. Karena ini niknya belum diisi, kita isikan. Kemudian kita cek data yang lain, nik ibu kandung tidak ada masalah. Kemudian kalau misalkan ibu atau ayahnya meninggal, kita bisa mencentang di sini. Atau misalkan orang tuanya warga negara asing, kita centang. Nah, untuk wali, kalau misalkan si anak ini tidak ikut orang lain, artinya masih ikut orang tuanya, masih diasuh orang tuanya, kita tidak perlu mengisi walinya. Tapi kalau si anak ini ikut orang lain, pamannya atau kakek neneknya, nah kita isikan walinya. Terus kemudian untuk lokasi tempat tinggal kita juga perlu mengupdate. Untuk lokasi, misalkan antara kakak dengan sekolahnya jauh, karena
ikut neneknya misalkan. Nah, kita bisa memilih lokasi domisili sekarang dengan melengkapinya lewat kelurahan, yaitu dengan surat domisili, surat keterangan domisili. Kita bisa memilih lokasinya. Nah, seperti ini kita titik gitu, kemudian kita bisa zoom. Nah, kita cari lokasi yang paling tepat. Nah, setelah itu kita titik. Nah, setelah kita rasa sudah cukup, nah, kita klik untuk validasi datanya di sini. Nah, setelah kita klik akan muncul seperti ini. Kita bisa melihat bahwa centang hijau semua, artinya data si anak ini dengan data Dukcapil sudah sinkron. Kita bisa mencentang persetujuan, artinya jika misalkan ada yang diubah, kita bisa mengajukan perubahan. Tadi kita merubah lokasi, kemudian memasukkan nik anak. Kita bisa langsung klik sini. Nah, setelah kita klik akan muncul di daftar pengajuan perbaikan. Data ini nanti akan disetujui oleh sekolah yang bersangkutan. Oke, sekian informasi atau sharing terkait pencarian NISN dan verifikasi data peserta didik oleh orang tua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.